Jadi dakwah ini pertama kali yang mengerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak keren ini. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi yang pertama kali berdakwah ini adalah Allah. Nah, jadi dakwah ini kerjanya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi seakan-akan memang wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi ini Quran surah Yunus ya, di juz 11. Jadi memang wallahu yad'u ila daris salam. Memang itu lafaz Al-Qur'an jelas ya. Allah menyeru ya, wallahu yad'u ila daris salam, menuju kampung keselamatan. Akan tetapi Allah laisa kamitslihi syai'. Jangan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ini menurut ucapan dakwah adalah kerjanya Allah. Ini menurut ahli kalam ini sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini di suasana yang sedang mendung, sedang hujan, saya akan menyempatkan membahas sedikit masalah yang kurang pas ya di dalam teman-teman yang berada di jamaah tabligh ya. Jadi saya akan membahas ataupun membenarkan beberapa ucapan yang mungkin menurut ahli kalam itu tidak sesuai. Jadi sering kita mendengar, mungkin baik yang berada di jamaah tabligh ataupun yang di luar jamaah tabligh, ini perlu kita pahami semua karena kita ingin perbaikan baik amaliyah maupun akidah maupun semua kita perbaiki dari ucapan, perbuatan, hati dan lain sebagainya, sehingga kita siapapun kita perbaiki ya. Apapun yang tidak sesuai kita berusaha untuk memperbaiki. Apa yang perlu saya kritisi ataupun yang saya koreksi ya. Nah, jadi sering kita dengar, bahkan saya pun pernah mendengar ketika itu saya berada di termasuk salah satu tempat perkumpulan terbesar di Indonesia ya. Maka ada seorang ustadz yang namanya tidak saya sebutkan. Apa yang dikatakan oleh ustadz itu, jadi dakwah ya, dakwah yang artinya mengajak ini. Jadi kalau kita mendengar kata-kata dakwah ya, maknanya orang mengajak sholat itu namanya dakwah ya. Orang yang mengajak dari keburukan menuju kebaikan itu namanya dakwah. Jadi apapun bentuknya, hijrah dari keburukan ke kebaikan itu namanya dakwah. Jadi ajakan baik itu dengan tulisan, ucapan, perbuatan ataupun ceramah dan lain sebagainya, itu namanya dakwah. Nah, maka kata seorang ustaz tadi, jadi dakwah ini pertama kali yang mengerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak keren ini. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi yang pertama kali berdakwah ini adalah Allah. Nah, jadi dakwah ini kerjanya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi seakan-akan memang wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi ini Quran surah Yunus ya, di juz 11. Jadi memang wallahu yad'u ila daris salam. Memang itu lafaz Al-Qur'an jelas ya. Allah menyeru ya, wallahu yad'u ila daris salam, menuju kampung keselamatan. Akan tetapi Allah laisa kamitslihi syai'.
jangan kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ini menurut ucapan dakwah adalah kerjanya Allah. Ini menurut ahli kalam ini sangat keliru. Yang benar bagaimana? Dakwah ini adalah perintah Allah, kerjanya Rasulullah. Nah, perintah Allah, kerjanya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena jangan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Begitu juga dengan umatnya diperintahkan untuk berdakwah. Jadi kita hanya diperintahkan oleh Allah. Rasulullah hanya diperintahkan oleh Allah. Adapun yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah berdakwah, tugas memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai paman beliau sendiri ya, Abu Thalib, paman beliau sendiri, siang malam beliau hadir, beliau sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya, akan tetapi sudah menjadi ketetapan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi tugas nabi, tugas umatnya hanya berdakwah, untuk hidayah Allah yang memberikan. Seperti itu. Maka tidak pantas kita mengatakan dakwah adalah kerjanya Allah. Memang wallahu yad'u ila daris salam, tapi tidak ada adai wallah ya, adai wallah. Jadi jangan kita membuat satu ucapan ataupun satu permisalan yang seakan-akan merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Masa Allah berdakwah misalnya ya, masa Allah berdakwah seperti kita ngajak orang, kemudian nanti kalau orangnya nggak mau kita sedih misalnya, masa seperti itu? Maka tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memberikan hidayah kepada seluruh umatnya itu, seluruh hambanya itu Maha Kuasa. Tapi memang sudah menjadi ketetapan Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di neraka, sebagian di surga, dan kita berharap kita menjadi ahli surga walaupun dengan banyak kesalahan-kesalahan kita perbuat, tapi kita harus berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi ahli surga. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga ucapan-ucapan ini. Jadi jangan menyamakan kerja Allah dengan kerja manusia. Dakwah ini kerja kita, kerja manusia, kerja para rasul, bukan kerjanya Allah. Allah itu cuman memerintahkan ya, perintah Allah kepada kita, kemudian Allah yang memberikan hidayah. Jadi bukan Allah berdakwah. Ngapain repot-repot Allah berdakwah kalau Allah sendiri bisa memberi hidayah kepada semuanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dari segi perbuatan maupun yang lainnya. Ini untuk masalah akidah, terutama ya untuk masalah ilmu kalam. Jadi perlu kita belajar lagi dan lagi untuk masalah ilmu kalam. Jadi jangan kita baca ayat kemudian langsung kita artikan, kemudian kita sesuai zahirnya ayat dan sesuai apa yang kita perbuat misalnya. Nah, sehingga tidak mempedulikan ayat-ayat lain maupun hadis-hadis lain maupun keterangan para alim ulama. Jadi ini sedikit yang perlu dikritisi, yang perlu dibenarkan. Jadi tidak ada lagi bayan-bayan ataupun ceramah-ceramah yang menggunakan ayat wallahu yad'u ila daris salam kemudian diartikan kerja dakwah adalah kerjanya Allah. Nah, ini sungguh-sungguh tidak pantas lah kita ucapkan seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia untuk menuju Darussalam. Nah, tapi tidak pantas kita mengatakan dakwah adalah kerjanya Allah. Kalau dakwah perintah Allah, nah ini jelas, ini sudah banyak sekali keterangan-keterangan para alim ulama ya. Memang dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjanya Rasulullah dan para nabi, para rasul. Kemudian sekarang Rasulullah telah meninggal dunia,
Kemudian siapa yang meneruskan kerja dakwah ini? Ya seluruh umatnya. Akan tetapi perlu kita perhatikan, perlu kita pahami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya aku, kata Allah, nazzalna dzikra, menurunkan dzikra Al-Qur'an, maknanya menurunkan agama, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan aku sendiri yang akan, wa inna lahu lahafizun, dan aku akan menjaganya. Nah, jadi jangan kita pahami Al-Quran, agama ini kita ikut andil untuk menjaganya. Tidak ada sedikit pun andil kita untuk menjaga agama ini. Kita ikut tidak ikut, dakwah tidak dakwah, agama tetap akan terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau mendakwahkan agama, ya, kita mau menolong agamanya Allah, ataupun kita tidak mau menolong misalnya, tetap agama Allah akan maju. Hanya saja kita tidak terlibat, kita tidak andil, kita tidak ikut bagian, kita tidak ikut di dalam majunya, ya, majunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang sudah sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang-orang yang siap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebagai posisi ikut andil termasuk orang yang digerakkan oleh Allah atau tidak, seperti itu. Jadi jangan kita terlalu pede, oh saya ini ustadz, saya ini ulama, saya ini dai, ya. Kalau nggak ada saya agama akan mati di kampung ini. Oh jangan. Kalau nggak ada kita, ya nanti Allah SWT akan hadirkan orang lain untuk menjaga agama ini. Jadi seperti itu. Jadi memang Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadi jangan kita terlalu pede, jangan terlalu bangga hadirnya kita sebagai tombak wujudnya agamanya Allah Subhanahu wa taala, kuatnya Islam. Tidak. Ya, kalau kita tidak ada, Allah akan adakan yang lain. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Kita tidak ikut memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi pemahaman yang keliru ketika ada orang yang mendakwakan, ayo kita tolong agama Allah, ya. Ayo kita tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perjuangkan Islam, perjuangkan agama. Nah, jadi yang keliru orang yang menghalangi untuk mengucapkan ini, ya. Jadi sebagian orang ada yang mengatakan tidak perlu kita tolong agamanya Allah. Allah itu tidak butuh kita untuk menguatkan Islam. Allah tidak butuh kita. Iya, memang Allah tidak butuh kita. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, in tansurullah. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum. Nah, jadi keliru juga orang yang punya kefahaman tidak perlu kita menolong agamanya Allah, tidak perlu kita memperjuangkan agama Allah. Allah tidak butuh dengan kita, itu keliru juga. Jadi kita menolong agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, ini murni ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita memperjuangkan agama Allah, menolong agama Allah, misal Islam ditindas, syariat Islam direndahkan, ya, Rasulullah dihinakan, Islam dihinakan, kita harus marah. Tanda bukti kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tanda kita mengikuti perintah Allah, in tansurullaha yansurkum. Nah, jadi kita memperjuangkan agama Allah, kita menolong agama Allah, ini bukan sebagai kepedean kita, agama akan tertolong sebab saya, Islam akan jaya sebab saya, tidak. Tapi kita menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah agar Allah menolong kita, seperti itu. In tansurullaha
yang surkum. Janji Allah, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Nah, seperti itu. Jadi keliru juga orang yang mengatakan Allah tidak butuh dengan kalian. Memang Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh agama tidak butuh dengan kalian memang. Tapi perintah Allah sendiri, intang surullah yang surukum, kita diperintahkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan Islam. Nah, jadi ini kita harus bedakan. Yang pertama, jangan kita kepedean, Islam akan kuat, Islam akan menang sebab saya. Nah, ini tidak boleh. Kita ini tidak ada apa-apanya, tanpa kita pun Islam akan jaya. Kedua, keliru juga orang yang mengatakan jangan ada ayo menolong agama Allah, Allah tidak butuh ditolong. Ini juga keliru, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah perintahkan kita intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita memperjuangkan Islam, menolong agama Allah, ya. Maknanya menolong agama Allah bukan Allah butuh pertolongan, tidak. Kita menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan hajat kita, Allah mudahkan kehidupan kita, ya. Islam berjaya, kita ikut andil di dalamnya, ikut berjaya. Walaupun bukan kita yang menjadikan Islam berjaya, bukan kita, murni Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam berjaya, dan kita digerakkan oleh Allah menjadi wasilah untuk kuatnya Islam, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati di dalam berkata, hati-hati di dalam mengucapkan sesuatu sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada sebagian orang ataupun kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam.